belum cakap ilmu, buru-buru ingin dianggap pandai. Tercemar nafsu, selalu merasa kurang dan tertutup oleh pamrih. Sulit untuk manunggal pada Yang Maha Kuasa. Ilmunya sebatas mulut, kata-katanya digaib-gaibkan, dibantah sedikit saja tidak mau, mata membelalak, alisnya menjadi satu. Bukankah yang seperti itu pandito palsu, anakku? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan. Nah, terus ini nasihat untuk anak-anak muda, calon pemimpin, cara mencari ilmu. Di zaman nanti, anak muda bila mendapat petunjuk nyata, tidak pernah dijalani. Hanya menuruti kehendaknya. Kakeknya akan diajari dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai serta sudah menguasai ma'rifat. Jadi ini kalimatnya di zaman nanti, jangan-jangan zaman kita sekarang. Katanya Mangkunegoro, besok itu zaman nanti, anak muda itu kalau dia dapat petunjuk, menemukan informasi, dapat ilmu, dapat wawasan baru, tidak pernah dijalani. Nyari kehendaknya saja, nyari enaknya saja, nyari senengnya saja. Informasi keilmuan, wawasannya sih banyak macam-macam. Wong dia dapat petunjuk dari mana-mana, bahkan dari HP-nya juga bisa, dari laptopnya juga bisa. Mungkin seperti itu ilustrasinya. Tapi tidak ada yang dijalani. Semuanya berhenti di pengetahuan. Sekedar tahu. Padahal tadi ilmu itu kelakone ganti laku. Ilmu itu nyampe level hakul yakin kalau dijalankan, tidak sekedar diketahui. Hakul yakin itu ilmu yang kita alami langsung. Ini ilmu yang menurut Imam Ghazali, ilmu yang derajatnya paling tinggi. Nah, sementara banyak anak muda nanti itu wawasannya luas tapi tidak ada yang dilakoni. Berarti ilmunya ilmu level-level awal semua. Hidupnya hanya menuruti kehendaknya. Itu kalimat selanjutnya unik. Kakeknya akan diajari. Jadi kalau pulang ke rumah merasa sudah pintar. Kakeknya diajari. Dianggapnya kakeknya, orang tuanya itu tidak ngerti apa-apa. Tidak pernah kuliah, tidak pernah baca buku. Jangan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai serta sudah menguasai ma'rifat. Kadang-kadang dia punya guru, punya ustadz idola, punya apalagi panutan, punya dosen favorit dan macam-macam. Ini yang lebih diunggul-unggulkan dibandingkan orang tuanya, dibandingkan kakeknya. Dianggap orang-orang ini lebih utama. Dianggap menguasai ma'rifat kalau pakai kalimat itu. Ini kan Wedotomo ini menasehati putra-putrinya. Mungkin beliau melihat banyak anak-anak muda di antara keluarga putra-putrinya yang belajar ilmu itu merasa pinter, merasa sombong. Sama orang tuanya menganggap yang tua itu lebih bodoh. Mungkin karena tidak pernah sekolah, tidak tinggi pendidikannya seperti dia. Tidak seperti guru-gurunya, tidak seperti para pendeta yang tidak seperti para, disitu kan kalimatnya pendeta.
Tidak seperti ustadz-ustadz yang dia idolakan, dosen-dosen yang dia favoritkan, mungkin begitu. Dan ini menggelisahkan bagi seorang Mangkunegoro. Ilmu yang hanya sifatnya informatif, tidak nyampe level hakul yakin, sementara hidupnya mengikuti keinginannya sendiri, menganggap orang-orang tua itu levelnya di bawah dia, hanya percaya pada guru atau dosennya, maka yang seperti ini susah diberi masukan oleh yang tua-tua. Padahal pemimpin itu butuh menerima nasihat, butuh belajar dari sejarah sebelumnya, butuh belajar dari yang sudah mengalami langsung. Ya orang-orang tua itu kan yang mengalami hidup secara langsung. Kalau yang masih muda hanya ngerti teorinya dari buku-buku. Jadi bait ini mengajarkan, wahai anak-anak muda, calon pemimpin, kalau punya ilmu, ya jadikan bekal ilmu itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Tidak sekedar diingat, dihafalkan. Sementara hidupmu sendiri, kamu atur dengan nafsumu, hasratmu untuk menang sendiri. Kemudian engkau juga harus mau terbuka dinasehati. Khususnya oleh orang-orang tua. Orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup, yang ilmunya sudah nyampe derajat hakul yakin. Saya ulang lagi ya yang tentang hakul yakin itu. Ilmu itu kan levelnya 3. Ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin ini ilmu yang masih butuh, masih berjarak gitu aja. Kenapa? Karena dia hanya diberitahu, dapat informasi dari yang lain. Namanya ainul yakin. Kemudian naik satu level, ini ilmu yakin. Kalau ini tidak sekedar diberitahu, tapi dia juga sudah belajar, sudah mendalami, mencari dasarnya sendiri. Terus mantap, namanya ilmu yakin. Yang paling tinggi, hakul yakin. Hakul yakin ini yang sudah mengalami langsung. Jadi misalnya begini, kalian yang belum haji, misalnya diberitahu oleh gurumu bahwa di Mekah sana ada namanya Ka'bah. Dan kalian percaya, karena yang memberitahu ustadzmu. Ilmumu, pengetahuanmu ini namanya ainul yakin. Nanti naik satu level, ilmu yakin. Ilmu yakin ini kamu mungkin mencari gambarnya, mencari petanya, kemudian melihat, mengkomparasi cerita orang-orang yang pernah ke sana, dan lain sebagainya. Itu sehingga kamu yakin benar bahwa di sana memang ada Ka'bah. Hakul yakin itu kamu datang sendiri ke Mekah, masuk Masjidil Haram, kemudian ikut tawaf di sekeliling Ka'bah, itu pengetahuanmu tentang Ka'bah sudah hakul yakin. Ilmu itu nanti seperti ini makomnya. Yang paling tinggi ya yang hakul yakin ini. Oke, jadi para pemuda ikuti orang-orang yang banyak pengalaman, orang-orang tua. Terus, ya, nasihat selanjutnya saya ambilkan dari Pucung. Ini kelanjutan yang tadi, para calon pemimpin, anak-anak muda, belum cakap ilmu, buru-buru ingin dianggap pandai, tercemar nafsu, selalu merasa kurang dan tertutup oleh pamrih. Sulit untuk manunggal pada Yang Maha Kuasa. Jadi ini melanjutkan tadi orang-orang, anak-anak muda, para calon pemimpin
yang ilmunya belum tuntas, baru belajar sedikit-sedikit, luas juga belum, mendalam sampai hakul yakin juga belum. Tapi mungkin karena tuntutan situasi, cepat-cepat ingin tampil, cepat-cepat ingin terkenal, cepat-cepat ingin dianggap pandai. Akhirnya dia pamer ilmunya. Akhirnya dia tercemar oleh nafsu, tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang, tertutup oleh pamrih. Nah, ini kondisi batinnya 3 itu. Karena ilmunya belum cukup, ingin dianggap pandai. Ini kan berarti egonya, nafsunya yang menang. Pamrihnya yang menang. Orang yang seperti ini sulit untuk manunggal pada yang maha kuasa. Orang seperti ini ya sulit untuk mendalam sampai ke level hakul yakin tadi. Karena dia kesusu ingin dianggap pandai. Hidupnya tercemar oleh nafsu, tertutup oleh pamrih. Ini orang semacam ini harus hati-hati. Karena ya tadi, kalau ilmumu belum cukup, tiba-tiba kesusu kamu ingin terkenal, ingin tampil, kemungkinan kelirunya besar. Ya kalau kamu sesat sendiri, kalau menyesatkan orang lain gimana? Kan lebih bahaya lagi. Apalagi nanti kalau statusmu sebagai seorang pemimpin. Kalau memang belum yakin, benar belum tahu, benar belum mantap, benar pengetahuanmu, tidak harus kalian ingin tampil segera, ingin terkenal segera, ingin dianggap besar, dianggap penting segera. Bentuklah dulu dirimu, matangkan dulu dirimu. Biar engkau sendiri utama dan juga membuat orang lain tertuntun ke jalan yang utama. Kemudian, ya ini yang terakhir ini dari Wedotomo ini menunjukkan cirinya. Orang-orang yang seperti tadi itu antara lain cirinya ilmunya sebatas mulut. Kata-katanya digaib-gaibkan. Dibantah sedikit saja tidak mau. Mata membelalak, alisnya menjadi satu. Bukankah yang seperti itu pandito palsu, anakku? Nah ini saya ambil, kalau ini saya ambil dari Kinanti. Jadi orang-orang yang belum matang tadi, kalau tampil, yo ilmunya karena belum nyampe hakul yakin, hanya sebatas mulut. Menasihati orang tapi dia sendiri belum dalam, belum menjalankan. Kata-katanya digaib-gaibkan. Ini kata-kata digaib-gaibkan itu ya kata-katanya sok, apa kalau hari ini, sok spiritual. Ingin orang mengesankan bahwa dia dekat dengan Tuhan. Ingin orang terkesan bahwa dia ini masih muda, tapi ilmunya dalam sekali. Nah, itu mungkin maksudnya kata-katanya digaib-gaibkan. Jadi acting seolah-olah dia wali. Itu kata-katanya digaib-gaibkan. Semoga tidak ada ya di antara kita yang seperti itu. Dibantah sedikit saja tidak mau. Mata membelalak, alisnya menjadi satu. Pokoknya dia merasa sudah besar, sudah penting, sudah tinggi, selalu benar. Nah ini sindirannya beliau. Bukankah yang seperti itu pandito palsu, anakku? Nah ini kan orang cuma acting saja jadi orang pinter. Sebenarnya dia belum pinter. Acting saja jadi wali. Wong dia belum menjalani apa-apa. Dibantah sedikit tidak mau.
Nah, jadi ini nasihat bagian terakhir, ini nasihat untuk kalau para pemimpin ingin memperdalam ilmu, ya harus tuntas. Jangan setengah-setengah, maka manfaatkan waktu luang seperti Panembahan Senopati tadi untuk nyepi, tafakur, nambah wawasan, nambah ilmu, memperdalam pengetahuan. Dan jangan kesusu buru-buru untuk tampil ingin dianggap pandai. Kesusu ingin berfatwa, kesusu ingin punya jamaah banyak, populer, diikuti orang. Karena itu nanti akan jadi blunder. Oke, jadi itu beberapa petunjuk, tuntunan untuk para pemimpin kalau melalui serat Wedotomo. Nah, terakhir saya ingin sedikit menengok satu naskah juga dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan, yaitu Serat Tripomo. Serat Tripomo ini menceritakan tentang 3 orang kesatria, 3 orang pemimpin teladan yang kalau mau ditelusuri sebenarnya yang disebut ideal dan teladan itu bukan berarti tidak punya kelemahan, tapi dia punya keutamaan sikap sebagai seorang pemimpin yang bisa ditiru. Ini serat ini sering dikutip ketika menceritakan tentang kesetiaan kepada tanah air, ketika menceritakan tentang kepatuhan kepada pemimpin, menceritakan tentang keteguhan pada janji dan yang lain sejenisnya. Jadi Mangkunegara kaping sekawan dalam Tripomo mengambil contoh teladan 3 orang kesatria. Yang pertama adalah Patih Suwondo. Ini patihnya Arjuna Sosrobahu. Yang nama aslinya waktu muda adalah Bambang Sumantri. Yang kedua Kumbakarna, adiknya Rahwana, adiknya Dasamuka. Dan yang ketiga Adipati Karna, atau kadang disebut juga Adipati Karna Basusena. Nah, ini 3 orang tokoh dari Serat Tripomo, kesatria teladan dalam kepemimpinan maupun dalam kepatuhan, kesetiaan, cinta tanah air. Yang pertama Bambang Sumantri atau Patih Suwondo. Patih Suwondo ini putra seorang resi dari pertapaan Ardi Sekar yang namanya Resi Suwandagni. Nama kecilnya Patih Suwondo ini Bambang Sumantri. Bambang Sumantri ini digambarkan ganteng, gagah, dan dia punya seorang adik yang kebalikannya. Adiknya namanya Sukrosono. Sukrosono ini wajahnya raksasa. Jadi meskipun bentuknya digambarkan cebol, jadi raksasa cebol, sementara kakaknya Bambang Sumantri ini gagah. Nah, karena putranya resi, dua-duanya sama-sama sakti, tapi Sukrosono yang berwajah raksasa ini jauh lebih sakti daripada Bambang Sumantri. Nanti Bambang Sumantri ini mengabdi pada Prabu Arjuna Sosrobahu, raja yang juga sakti. Waktu melamar jadi prajurit di kerajaannya Prabu Arjuna Sosrobahu ini,
adiknya yang raksasa ini ditinggal. Nah, oleh Prabu Arjuna Sosrobahu, Bambang Sumantri diuji, diberi tugas untuk melamarkan seorang putri. Jadi zaman itu kan biasa kalau ada anaknya raja mau nikah, ada sayembara melamar. Yang melamar terus saling bertarung, siapa yang menang dia yang dapat putri. Nah, Bambang Sumantri dikasih tugas itu. Nama putrinya Dewi Citrawati. Nah, akhirnya ya karena sakti, Bambang Sumantri ini bisa mendapatkan Dewi Citrawati. Sekaligus nanti dapat selirnya sebanyak 800 orang. Ceritanya begitu. Nah, ada cerita waktu Bambang Sumantri ini dapat putri dan sekaligus selir, dia ini merasa, wah ini harusnya putri yang cantik dan selir-selir ini harusnya aku yang memperistri, aku yang dapat, wong aku yang berjuang. Aku kan sakti bisa mengalahkan semuanya. Nah, karena pamrih inilah nanti waktu dia menghadap Prabu Arjuna Sosrobahu, dia terus nantang perang. Tapi begitu ditantang perang dan bertarung, Bambang Sumantri ini kalah sakti sama Prabu Arjuna Sosrobahu. Karena dia melakukan sedikit kesalahan tadi, membantah rajanya, bahkan ingin memiliki permaisurinya, dia dihukum untuk memindahkan sebuah taman, namanya Taman Sriwedari, dari atas gunung untuk dibawa ke bawah ke istana. Wah, mau ndak mau Bambang Sumantri harus menyanggupi. Tapi dia bingung. Gimana caranya membawa taman dari atas gunung diangkat ke kerajaan, diangkat ke keraton. Nah, saat Bambang Sumantri ini bingung, datanglah adiknya Sukrosono. Sukrosono yang sangat cinta pada kakaknya, pas ditinggal kakaknya dia mencari-cari. Begitu ketemu kakaknya yang sedang kebingungan, akhirnya Sukrosono mau membantu karena Sukrosono ini jauh lebih sakti dari kakaknya. Asalkan dia diperbolehkan ikut Bambang Sumantri. Nah, akhirnya Bambang Sumantri mau, Sukrosono mampu menurunkan taman dari puncak gunung ke istana. Dan sebagai resikonya, Sukrosono ikut kakaknya di istana. Padahal Bambang Sumantri ini malunya luar biasa punya adik yang raksasa. Suatu ketika banyak putri yang melihat adiknya dan mereka merasa ketakutan. Oleh Bambang Sumantri, adiknya diusir, disuruh pulang, tapi adiknya tidak mau. Diancamlah dengan panah. Terjadilah tragedi, panahnya lepas dan kemudian menewaskan adiknya Sukrosono. Dan adiknya nanti bilang bahwa dia akan kembali semacam membalas dendam pada kakaknya lewat orang yang juga punya fisik raksasa. Dan nanti pada akhirnya Bambang Sumantri jadi patih, namanya Patih Suwondo. Dan nanti dia akan pada saatnya bertarung dengan seorang raja dari Alengka yang teman-teman pasti sudah tahu namanya Dasamuka. Ketika Dasamuka atau Rahwana ini ingin merebut istrinya Prabu Arjuna Sosrobahu tadi, Dewi Citrawati, yang dianggap titisannya bidadari. Dan nanti Prabu Suwanta akhirnya tewas di tangannya Rahwana
yang ada cerita bahwa saat itu adiknya Sukrasana menitis pada senjatanya Rahwana, masuk ke dalam senjatanya Rahwana. Oke, itu cerita yang ada di serat Tripomo. Yang tertarik teman-teman silahkanlah menjelajah kisah wayang-wayang lama. Dalam cerita Patih Suwondo atau Bambang Sumantri ini ada kesetiaan seorang patih kepada rajanya. Kalau dalam serat Tripomo, cirinya Patih Suwondo itu ada 3, yaitu Guno, Koyo, dan Purun. Pemimpin yang baik, kesatria yang baik harus punya Guno, punya Koyo, punya Purun. Guno itu, ya kalau letterlek namanya manfaat. Dia punya keterampilan, dia punya kesaktian, dia punya kemampuan. Kemudian Koyo, dia juga punya modal, punya harta. Kemudian Purun, dia punya kemauan keras. Cirinya pemimpin 3 itu, Guno, Koyo, Purun. Tokoh kedua adalah Kumbakarna. Ini kalau ini tidak saya ceritakan, teman-teman pasti sudah kenal. Adiknya Rahwana yang sama-sama raksasa, yang sebenarnya dia tidak setuju dengan kelakuan kakaknya, sehingga memilih tidur. Topo tapi tidur, tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan situasi, pokoknya tidur karena kecewanya dia sama Rahwana yang menculik istrinya Rama. Nah, nanti waktu kerajaannya diserbu, meskipun dia tidak setuju dengan kakaknya, dia tetap ingin membela kerajaannya. Dia tetap cinta tanah airnya, sampai kemudian tewas dalam peperangan. Nah, itu cirinya Kumbakarna, simbol dari cinta tanah air. Itu kesatria kedua dari naskah Tripomo. Kemudian kesatria ketiga Adipati Karna. Ini simbol kesetiaan, simbol keteguhan. Kesatria atau pemimpin itu yang utama punya kualifikasi, dia harus menepati janji. Meskipun janjinya pahit. Meskipun itu kadang dilihat dengan kacamata kebenaran, dia sebenarnya nabrak kebenaran. Nah, itu pengalamannya Adipati Karna. Adipati Karna ini harusnya anak sulungnya Dewi Gandari. Kok Dewi Gandari? Dewi Kunti, ibunya para Pandhawa. Harusnya dia kakaknya Pandhawa yang paling tua. Cuma karena dia sejak bayi dibuang oleh ibunya, diangkat oleh seorang kusir, dia merasa jadi anaknya kusir, meskipun darah bangsawan mengalir dalam dirinya, sehingga dia mampu belajar ilmu kesaktian, ilmu kanuragan setara dengan adik-adiknya dari Pandhawa. Tapi nanti waktu dia besar, dia ditolong oleh Duryudana dari Kurawa. Dia merasa berhutang budi dan berjanji apapun yang terjadi akan membela Duryudana, membela Kurawa. Jadi ini nanti diambil sebagai simbol kesetiaan, kepatuhan pada janji. Pemimpin itu tidak boleh mencela-mencele. Kalau sudah janji, ya harus ditepati. Nah, itu disimbolkan dengan kisahnya Adipati Karna. Sampai dia nanti tewas di tangan adiknya sendiri, Arjuna. Jadi 3 kesatria ini sebenarnya ceritanya agak sad ending. Baik itu Bambang Sumantri, Kumbakarna, Adipati Karna. Bambang Sumantri yang tidak sengaja membunuh adiknya dan dia nanti dibunuh oleh Rahwana. Kumbakarna yang terpaksa harus tidur tapi kemudian membela tanah air meskipun tahu resikonya
harus tewas. Dan Adipati Karna yang harus menepati janji untuk setia pada Kurawa dan melawan saudara-saudaranya sendiri. Inilah jalan pemimpin yang memang pahit. Banyak hal-hal yang tidak selurus, tidak semulus yang kita inginkan. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kesulitan-kesulitan, kemudian jalan ceritanya tidak selalu pas seperti bayangan, tapi tetap seorang ksatria, seorang pemimpin akan dianggap utama kalau dia menetapi jalan keutamaan. Seperti Adipati Karna tadi, ya dia tetap dikenal sebagai seorang ksatria yang setia dan menepati janji. Atau Kumbakarna, meskipun perang di pihak kakaknya yang angkara murka, dia tetap dianggap tokoh yang utama karena cintanya pada tanah air. Atau Bambang Sumantri yang patuh pada rajanya, patuh pada pemimpinnya, meskipun mengorbankan banyak hal. Nah, ini serat Tripomo ini serat yang diangkat oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara tentang 3 ksatria teladan, 3 ksatria utama. Baik teman-teman, saya kira sudah sampai kita pada waktu yang sudah kita sepakati bersama, yaitu kurang lebih sekitar 2 jam saya sudah bicara. Saatnya kita akhiri sesi kepemimpinan. Ada banyak nasihat, ada banyak keutamaan kita dapat dari sesi bulan ini. Mungkin tidak dekat dalam arti bisa segera kita jalankan, tapi tema-tema dan isi nasihat di sesi bulan ini semoga bisa tetap kita simpan, yang pada saatnya mungkin kalau teman-teman nanti terjun ke medan hidupnya masing-masing, banyak hikmah yang bisa diambil, banyak pedoman yang bisa dipakai. Baik untuk diri sendiri maupun untuk anak cucu kita besok. Seperti saya bilang tadi, biar mereka juga tahu bahwa ada banyak sekali khazanah-khazanah keutamaan, biar mereka masih bisa hidup sebagai manusia yang manusiawi sekaligus ilahi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan di tema yang berbeda. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.